Shalom, selamat malam ibu-ibu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh lewatin bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Dan pada malam hari ini kesempatan pula Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih untuk hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu, sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasalnya yang ke-2 ayat 16 sampai dengan ke-17. Saya membacakannya bagi kita. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkannya penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Malam hari ini tema renungan kita adalah pengharapan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, siapapun kita menginginkan sesuatu hal yang baik untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Dan keinginan ini adalah hal yang harus kita gapai. Di dalam keinginan, kerinduan itu ada harapan yang besar akan terjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan bagi kita, hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang membuat kita bahagia. Tidak ada di antara kita yang mengharapkan atau menginginkan sesuatu hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, terhadap di kehidupan anak-anak kita dan siapapun yang kita kasihi. Dan begitu pula dengan semua manusia di dalam dunia ini. Manusia mencari Allah. Manusia mencari Allah dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kelegaan sejati, ketenangan di dalam jiwanya. Apalagi di tengah-tengah dunia saat ini ibu-ibu, banyak di antara manusia yang putus asa, kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal akibat virus corona ini. Dan mungkin ada di antara mereka yang berteriak, yang menangis, memohon pertolongan Tuhan, dan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Manusia berharap bahwa dengan mempercayai Tuhan, hidupnya dilindungi, hidupnya diberkati, hidupnya aman, hidupnya damai, hidupnya jauh dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dan manusia mencari Allah untuk tujuan agar tidak binasa, melainkan memperoleh surga itu. Dan itu memang betul, ending dari kehidupan manusia, pencarian manusia di dalam dunia ini bukanlah terletak kepada harta, kepada kesehatan semata, kepada keluarga semata. Tidak, tetapi kebahagiaan yang didapatkan di masa depan setelah kematian itu. Dan itu pun kita sebagai orang yang percaya memiliki pengharapan itu. Saat ini kita bersyukur sudah memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sejatinya Yesus Kristus berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita bukan hanya di kemudian hari nanti atau di dunia ketika Tuhan panggil kita kembali. Dan setelah Tuhan datang ke dalam dunia yang kedua kali, bukan hanya di situ kita memiliki pengharapan, tetapi sejak sekarang ini kita berada di dalam dunia, kita pun terus berpengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Ada dua alasan di dalam bacaan kita ini, di mana Paulus pada waktu itu, Bapak Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia menyemangati, memberikan semangat, kekuatan kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menghadapi penganiayaan dari luar, dan juga di dalam jemaat itu sendiri mengalami masalah dan penderitaan, dan ada di antara mereka yang memiliki konsep keliru tentang hari Tuhan. Sehingga ketika Paulus mendengarkan hal itu, dan pada waktu itu Paulus tidak berada di situ tapi dia dipenjarakan, sehingga dia memberikan surat, mengirim surat ini untuk menghibur jemaat di Tesalonika. Dia menjelaskan di sana bahwa pengharapan mereka hanya satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Dia menjelaskan kepada mereka tentang pencerahan, kebahagiaan yang mereka alami itu. Bahkan sekalipun mereka di dalam penderitaan saat ini, Tuhan tetap menguatkan mereka, Tuhan terus menolong mereka, bahkan memberikan penghiburan kepada mereka. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, ada dua hal yang kita pelajarin di dalam bagian ini, bahwa harapan yang Paulus berikan kepada mereka adalah
bahwa Yesus mengasihi mereka. Paulus menguatkan mereka dengan mengatakan Yesus mengasihi mereka. Mengasihi karena Tuhan telah memilih mereka, menyelamatkan mereka dari mulanya. Allah telah memilih mereka untuk diselamatkan di antara orang-orang yang lainnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini pun menjadi hal yang sungguh membuat kita bersyukur, bersuka cita sebetulnya. Bahwa kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu anugerah bagi kita. Dipilih dari sekian banyak orang di dalam dunia ini untuk bisa percaya mengenal Tuhan. Dan itu hal yang dikerjakan oleh Paulus kepada orang-orang di Tesalonika agar mereka tidak putus asa di dalam menjalani hidup ini. Yesus itu mengasihi mereka. Yesus itu mengasihi kalian. Jangan putus asa di dalam penderitaan di dunia ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Tuhan sertai, menguatkan. Jangan pernah berputus asa, tapi tekun di dalam iman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan saat ini ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya mereka, kita pun saat ini banyak ujian-ujian iman, pergumulan yang kita hadapi. Karena virus corona, bahkan krisis ekonomi, kecukupan kebutuhan kita sehari-hari, mungkin kita dalam kesulitan. Dan ini menghibur kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Selalu cukup setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Kristus itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin ibu-ibu punya pengalaman. Kemarin kita membagi sembako itu ada satu kesaksian dari salah satu PWK Hana ya, Cialin ya, di wilayahnya dia. Satu keluarga yang mungkin selama ini mereka kekurangan. Tetapi Tuhan itu dengan tepat waktu mengirimkan kita jemaat GPMII untuk menyalurkan berkat bagi mereka. Dan puji Tuhan, kebutuhan mereka tercukupi. Kebutuhan mereka beberapa hari ke depan ini ada beras, ada gula, ada teh. Ibu-ibu, kita tidak pernah sangka bagaimana Tuhan itu menolong kita. Kita tidak pernah sangka bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi jangan pernah jangan pernah putus asa untuk berharap kepada Tuhan. Karena Yesus mengasihi kita. Dengan caranya dia akan menolong kita. Pengharapan itu menjadi kekuatan bagi kita. Saya membaca buku John Piper bab 1, dia mengatakan di sana bahwa pengharapan itu adalah kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya nantinya tapi sekarang. Artinya apa? Ketika kita memiliki pengharapan atau ketika seseorang memiliki pengharapan di dalam hidupnya saat ini, seseorang itu dicegah untuk bunuh diri. Dia memberikan contoh seperti itu. Dan betul ibu-ibu, kalau kita misalnya bunuh diri, itu orang-orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kita punya pengharapan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Orang bangun pagi, dia memiliki pengharapan dan dia semangat untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu menolong kita untuk menjalani kehidupan kita yang berat di dalam dunia ini. Kita bersyukur dan kita memperoleh pengharapan itu di dalam Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Percayalah ibu-ibu, mau mencari apapun yang memuaskan diri kita di dunia ini akan berakhir dengan kesia-siaan. Namun apabila menaruh hati kita, harapan kita, pencarian kita di dalam Yesus Kristus, itu tidak sia-sia. Poin yang kedua adalah Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Yesus itu satu-satunya penghiburan sejati. Kita tentunya mendengarkan lagu Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Biasanya kita sering menyanyikan lagu ini dikala kita di dalam masalah, di dalam kesedihan, bahkan orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Dan sungguh benar bahwa Yesus itu adalah memberikan penghiburan sejati bagi kita.
Dia pernah menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mendengarkan dia, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Setiap orang yang datang kepada Tuhan memperoleh kelegaan. Kelegaan di dalam bagian ini Bapak Ibu bukan lepas dari masalah ya. Misalnya saya sakit saat ini dan saya percaya Tuhan maka saya sembuh. Tidak melulu seperti itu. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk menguatkan saya di dalam sakit saya itu. Bahkan sakit, penyakit yang harusnya yang membuat kita menderita itu adalah dosa. Karena dosa itu kita mendapatkan hukuman kekal sebetulnya. Akibat dosa adalah maut. Tetapi Tuhan sudah menyelesaikan itu, memberikan kelegaan itu kepada kita, memberikan hidup baru kepada kita, memberikan keselamatan itu kepada kita. Sehingga saat ini kita memiliki pengharapan, memiliki sukacita, damai sejahtera, bahwa jaminan hidup kekal itu bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka terus teguh berdiri, berpegang pada firman Allah. Orang-orang yang terus belajar firman Tuhan, yang terus berpegang teguh kepada Alkitab kebenaran itu, ketika dia menghadapi persoalan hidupnya, dia tidak cepat putus asa. Karena dia sudah tahu bahwa Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi, menyertai dia sampai selama-lamanya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan hanya berpengharapan, memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus, pengharapan-pengharapan lainnya mengecewakan. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, karena manusia meninggalkan kita dan kita ditinggalkan. Kita tidak bisa berharap kepada kekayaan kita, karena kekayaan itu tidak selamanya ada. Kadang kita jatuh, kadang kita diberkati dengan luar biasa di dalam kekayaan, dan kita pun tidak tahu kapan kita mengalami kebangkrutan. Sampai kapan bertahan kekayaan kita itu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, suatu saat itu akan sirna. Suatu saat itu akan hilang. Maka kita pasti putus asa. Tetapi ketika kita mendasari pengharapan kita di dalam Kristus, itu akan membuat kita sukacita terus, bahkan terus bertumbuh di dalam ujian-ujian iman itu. Kita terus bertumbuh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencapai mahkota itu. Seperti dengan Paulus, ketika dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan, dia berkata bahwa hidupku bagi Tuhan dan mati itu keuntungan. Ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia berpegang teguh kepada firman Tuhan, menjalani firman Tuhan itu, dan semangat hidupnya walau di penjara, dia terus melayani Tuhan sampai dia berkata, mengakhiri pertandingan yang baik. Yesus Kristus jaminan kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan ketekunan adalah dasar pengharapan di masa-masa penderitaan. Dan hal ini jauh lebih memberi perubahan dan kualitas hidup kita untuk melangkah lebih kuat di hari depan, ketimbang kita memelihara segudang keputusasaan dan kekecewaan. Ingatlah, kalau mau melihat pelangi, kita harus siap menerima hujan. Berjalanlah dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus, jangan di luar Yesus Kristus. Stay and follow Jesus. God bless you all. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini renungan singkat. Engkau memberikan kami kekuatan bahwa ketika kami memiliki pengharapan di dalam Kristus, hanya satu-satunya Engkau yang kami harapkan. Kami dihiburkan karena Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami penghiburan, kelegaan sejati. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Engkau beri, dan terima kasih untuk pemeliharaan yang telah Engkau beri. Dan hamba-Mu berdoa terus, biarlah Tuhan Engkau terus juga yang memberkati ibu-ibu PWK Hana di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.